Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Ramadhani, NIM 2123004 dari Universitas Mulia Balikpapan. Di sini saya akan menjelaskan tips menyusun notula rapat. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian notula. Notula merupakan catatan singkat mengenai jalannya persidangan atau rapat, serta hal yang dibicarakan dan dikhususkan di dalamnya. Penyusunan notula ini sangat penting untuk mengetahui hasil suatu rapat dan sebagai dokumentasi kegiatan rapat. Notula mencakup ringkasan tentang jalannya rapat dari awal sampai akhir, misalnya hal-hal yang dibicarakan dan keputusan yang di dalam rapat. Isi dari notula bersifat ringkas, padat, sistematis, dan menyeluruh. Sistematika notula pun harus sistematis, yakni terdiri dari hari, tanggal, tempat, daftar peserta, isi rapat, kesimpulan, dan tanda tangan para peserta rapat. Umumnya, notula ditulis oleh seseorang yang disebut notulis. Seorang notulis harus mengerti jalannya rapat agar dapat menangkap dengan baik hal-hal yang dibahas. Kemudian, notula pun ada manfaatnya, yaitu satu, pedoman untuk rapat selanjutnya, yaitu agar di rapat selanjutnya tidak membahas hal-hal yang telah dibahas di rapat sebelumnya. Yang kedua, sebagai sumber informasi peserta yang tidak hadir. Meski berhalangan hadir dan tidak tercatat pada daftar hadir, peserta tersebut tetap dapat mengetahui inti dari jalannya rapat tersebut. Yang ketiga, sebagai dokumen rapat, agar memudahkan saat mencari informasi tentang jalannya suatu rapat di kemudian hari. Yang keempat, ada pengingat untuk peserta rapat, yaitu untuk membahas hal baru di rapat selanjutnya. Kemudian, ada sistematika penyusunan notula, yaitu step 1, bagian kepala notula, yang kedua, isi notula, yang ketiga, penutup notula. Apa sih kepala notula itu? Yaitu beberapa bagian yang pertama harus diingat ketika penulisan. Kepala notulen ini terdiri dari nama atau tema yang nantinya akan dibahas, hari serta tanggal, acara akan dilakukan, waktu pelaksanaan acara akan dilakukan, tempat pelaksanaan dari acara ketika sedang berlangsung, unsur yang ada dalam rapat yakni ketua dan wakil ketua, sekretaris, notulis, dan juga peserta. Kemudian ada penjelasan isi notula. Isi notula adalah bagian dari susunan notula, yakni beberapa hal yang penting pada kegiatan dan tidak boleh ada yang tertinggal. Isi notula ini berfungsi supaya bisa membedakan dengan susunan matematis yang ada pada notula. Susunan sistematis pada penulisan notulen adalah kata pembukaan, pembahasan, pembacaan, keputusan, hasil, waktu, dan penutupan. Kemudian ada penjelasan penutup notula. Bagian akhir notula ini penjelasannya atau penulisan mengenai beberapa hal yang ada di akhir penulisan notula tersebut. Meskipun terletak di akhir, namun pengertian serta fungsinya sangat penting pada penulisan notulen. Susunan sistematik bagian akhir notulen adalah nama, jabatan, tanda tangan, nama pejabat, pangkat, serta NIP. Kemudian di sini ada pengertian notulis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, notulis merupakan orang yang bertugas membuat notulen atau catatan rapat. Dengan begitu, notulis adalah orang yang mampu menyimak dan menulis dengan baik agar hal-hal yang ada dalam diskusi tertangkap dengan baik. Jadi, seorang notulis wajib mencatat hasil dari jalannya diskusi dari mulai awal hingga akhir acara. Peranan notulis dalam rapat. Tugas seorang notulis adalah mencatat proses rapat dari awal hingga akhir, apa saja yang dibahas dan keputusan apa yang diambil secara singkat, padat, dan jelas. Selain itu, notulis juga harus mencatat waktu dan tempat dilaksanakannya suatu acara, serta mendata jumlah peserta yang mengikuti rapat. Seorang notulis juga harus mampu bersifat objektif dan tidak memihak. Notulis tidak boleh menambahkan ide atau pendapatnya dalam notula, karena notula harus murni berisi hal-hal yang dibahas di dalam rapat. Kemudian ada tugas-tugas notulis, yaitu mencatat topik masalah, menuliskan topik dan judul permasalahan atau isi rapat secara lengkap dan jelas. Yang kedua, mencatat waktu rapat, mencatat waktu, jam, dan tempat diskusi dilaksanakannya sebagai menjadi acuan untuk menentukan rapat. Yang ketiga, mendata jumlah peserta, mencatat dan mendata informasi dan jumlah peserta rapat dengan lengkap. Yang keempat ada merangkum kesimpulan, jadi menuliskan dan merangkum kesimpulan atau hasil diskusi tersebut. Kesimpulannya, notulen rapat sebagai dokumen tertulis yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh anggota organisasi atau perusahaan harus dibuat dengan rapi dan jelas. Dalam menulis notulen, seorang notulis perlu untuk teliti dan menyimak dengan baik dan benar jalannya suatu rapat agar tidak memberikan informasi yang salah. Selain itu, seorang notulis diharapkan mengetahui susunan notulen acara tepat agar informasi yang tertera di dalam notulis bisa diterima dengan baik oleh seluruh anggota. Sekian penjelasan tips mengenai menyusun notula rapat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.